Kamu maunya apa? Pak, mau nih sembuh. Waduh, repot. Nah, ini repotnya apa? Nggak cocok sama saya. Ya, lalu saya bilang, kamu cari hamba Tuhan yang suka ngimani. Jadi, diberjuang bersama. Bisa, boleh. Nggak dilarang. Boleh. Tapi saya katakan, kalau kamu mengimani, 25% bisa berhasil. 75% gagal. Sebabnya apa? Kekuatanmu tidak seberapa. Tapi kalau kamu menyerahkan kepada Tuhan, bukan berarti 100% berhasil. Tidak. Kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kadang-kadang tidak enak. Tapi Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena kalau kamu gantung sama Tuhan, kamu lemah, dia bertanggung jawab. Ya toh? Diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar. Tapi kalau kamu mengimani sendiri, nanti jadinya gagal, kecewanya luar biasa. Pasti jatuh. Maka dari itu saya memilih penyerahan total. Kasih. Kasih itu nurut. Nurut siapa? Tuhan. Itu kasih. Jadi bukan sekedar sabar rendah hati. Tidak. Nurut firman Tuhan itu kasih. Itu kasih. Maka dari itu kalau saya milih itu. Makanya kalau saya dipanggil orang untuk mendoakan, kalau sudah mentok, kalau biasanya kalau sudah mentok baru nyerah toh. Ya sudah terserah Tuhan Pak, seneng saya. Karena senengnya apa? Gampang. Wis mentok kok. Nek belum mentok lah itu yang susah. Dan saya kasih tahu, tetap bagaimanapun juga harus saudara bayar harganya. Tuhan Yesus membayangkan penderitaan sekalipun pembuluhnya juga pecah bayar. Tuhan Yesus sudah nggak masih contoh. Yang paling enak apa? Jalankan saja hari demi hari. Nurut pimpinan Roh Kudus. Dia tahu yang terbaik untuk kamu dan saya. Saudara tahu, saya sebetulnya tidak punya umur lebih dari 60 tahun. Karena saya ngomong sendiri. Hanya karena omongan saya, Tuhan, saya bilang ini, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu dan melayani Engkau, tapi umur 60 saya selesai. Selesai. Tuhan bilang, oke, umur 60 saya selesai semua. Dan saya kena serangan jantung yang terakhir, sudah benar-benar mati. Mati saya. Makanya saya bisa cerita orang mati. Kenapa? Ternyata orang mati gampang, jantungnya berhenti kok. Orang yang jantungnya berhenti kan mati dah. Saya di rumah Pak Samudi jam 12 malam. Saya bangun gitu, loh kok sesek napas saya? Gelek mati. Loh, aku bilang, loh wong mati kok gampangnya kayak gini? Kok cuma 3 kali tarik napas, jantungnya mandek kletek gitu. Terus keluar, tubuh saya sama, persis kayak saya keluar. Saya berdiri di samping, loh, oh iki tubuhku Yusak mati. Terus saya nengadah ke atas gini, Tuhan Yesus, aku pulang. Langit terbuka. Saya berhadapan dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Aku bilang, Tuhan, aku pulang. Tuhan Yesus mesem. Kamu belum boleh pulang. Kenapa? Waktumu belum tiba karena tugasmu belum selesai. Aku kepengen pulang. Selesaiin dulu tugasmu, nanti aku bawa kamu pulang. Jantungku berhenti ya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, tidak masalah. Jantung berhenti buat Tuhan tidak masalah. Penak toh? Cuma Tuhan bilang, ngelempar sinar seklereng. Truk, masuk ke jantung saya, lihatin. Meledak. Del, jalan. Jalan. Tuhan bilang, jalan lagi. Lalu Tuhan bilang, ayo masuk. Aku pengen pulang. Masuk. Kayak orang dijumput. Pluk, masuk. Tangi bangun. Bayangin saudara. Sebetulnya itu ternyata hidup ini kok sederhana di hadapan Tuhan. Loh kok kamu bikin susah? Istri saya di rumah tahu loh saudara. Itu Alkitabiah. Jam 12 malam dia tahu kalau saya mati.
Dia pagi-pagi 5:30 telepon saya. Yang, kowe tadi malam kemana? Mati, aku bilang itu. Ya aku yang ngerti kok. Aku ribut mbek Tuhan. Kenapa? Janjinya kan aku dulu. Kok kowe dulu, kok enak. Jadi dia komplain. Aku nggak mau tinggal kowe sik. Janjinya Tuhan aku sik kok. Ya sudah. Nah, terus pantesan aku disuruh balik mbek Tuhan. Lah iya aku mau. Terus tapi habis itu Tuhan bilang, enggak, nanti tak balik. Jadi sebetulnya itu nurut Tuhan itu paling enak. Ya dah? Nah, ayat itu apalin, ngomong sama jiwamu. Ayat yang mana? Ayat yang Tuhan Yesus katakan di dalam, kalau kamu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12. Lukas 12 ayat 11-12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yang dikatakan Tuhan Yesus ini bukan perkara daging saja. Ini daging dan roh. Saudara dihadapkan kepada majelis-majelis, itu bisa orang, bisa setan. Saudara tahu, setan itu penuduh. Sampai sekarang dia ngadep Tuhan nuduh kamu terus loh. Jadi di sana ada sidang para tua-tua majelis, malaikat-malaikat, ada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi apa tuh? Soko guru. Itu adalah orang-orang yang bersidang untuk perkara-perkara yang akan Tuhan lakukan. Saudara tahu. Nah, waktu saya dibawa ke surga dilihatkan Tuhan doa orang Kristen, itu saya lihat sendiri saudara. Mejanya itu persegi dari kayak batu giok, bagus sekali. Kursi Tuhan Yesus di sini, saya duduk di sini, saya diri gini. Saya sampai gini. Tuhan bilang gini, "Yusa, kamu lihat tuh. Itu apa sih Tuhan? Kok kertasnya kok muncul dewek? Cepluk. Dari mana? Tak lihat gini, ya tidak ada kertas tuh, kosong. Tapi serut sampai di sini tuh tidak ada, dan sampai di sini meja dia itu muncul folio gitu. Tuhan bilang, ini doa anak-anakku di seluruh dunia. Oh, lah kok 3 bagian apa Tuhan? Ini doa yang ditunda, ini yang segera dilaksanakan, aku tanda tangani, oke. Ini yang aku tolak. Oh, kok rame sih Tuhan? Lah, engkau bacanya kok cepet? Bacanya itu tidak kayak saudara sama saya gini satu-satu, tidak. Demikian masuk seret Tuhan gini, langsung sudah ngerti semua. Bayangin saudara, pantesan Tuhan itu enggak capek-capek. Set tanda tangan, jadi tanda tangan, jadi yang ini buang sampah, buang, dibuang gini hilang, dibuang gini hilang. Terus Tuhan ini berdiri, dia berkata gini, sekarang kamu yang liatin, ya dia pergi. Oke, aku duduk di situ, seneng aku, wah rame ya. Oh ini ditunda, kayak ditunda itu kenapa toh? Oh masih pengharapan. Hari masih separuh-separuh. Oh ditunda. Nah ini kok cepet. Nah ini sudah penyerahan Tuhan. Ini kasih ini. Jadi Tuhan segera bertindak. Ini karpe dewek. Saking saya kesengsem gitu gini. Rame ya. Wih, doa ini kok banyak. Waduh seneng saya. Tuhan Yesus sudah datang di sini. Aku bilang, Tuhan, hebat ini loh Tuhan. Sing mbok tanda tangani sudah setumpuk loh Tuhan. Tuhan ini mesem. Lah bagaimana tanda tangani wong kursinya tak duduki. Tuhan ini mesem. Aku bilang, loh Tuhan ini mesti mbok tanda tangani. Setelah mesem aku pikir, kok mesem no?
Sadar aku. Lah kursi ini tak linggahi, kurang ajar. Aku, maaf. Silakan Tuhan. Aku wong tak suruh Tuhan nanda tangani kok aku sing duduk. Terus Tuhan bilang, baik kalau kamu mengerti. Saudara tahu? Tuhan nggak menegur, saudara. Saya gitu tuh tidak ditegur. Karena apa? Dia penuh pengertian bahwa aku ini daging. Masih belum bisa mengerti dunia roh 100%. Makanya ada hamba Tuhan bilang, mana ada di surga kok ada kertas, ada doa. Wah ngibul. Ada hamba Tuhan, teman saya baik dulu. Saya tahu orangnya, saya mesem aja. Saya bilang, Tuhan ampuni wong deh, belum ndak ngalami. Di surga tuh ada kertas, ada. Saya pernah dikirimi kertas sembayang loh ini, sembayang jam 3. Mau Tuhan mau KKR apa ini? Ndak usah pusing, ndak usah mikir. Tuh lihat, buka, loh, surga buka, ada apa itu? Ada kertas turun, folio. Loh, ada pen turun, gambar. Buat apa? Ya gambar aja, sudah. Kamu nanti khotbah ya ngomong aja, nanti aku yang nerangi sendiri. Saudara, ada ternyata. Dan aku bilang, Tuhan kok ada kertas di sana? Ada. Nanti hambamu yang lain suruh ngalami. Ada hamba Tuhan dari Amerika. Dia di sana digambarin malaikat ini loh, bakal terjadi begini. Kertasnya dibawa ke dunia, saudara, dibawa sampai di dunia kena sinar matahari, bus hilang. Jadi yang lain tidak ngalami ya dipikirnya ngayal. Aku bilang, aku cerita, kalau aku tidak ngalami ngapain aku bisa cerita? Lah ngapain aku bohongi kamu ngarang-ngarang? Wong pembohong tidak masuk surga, betul tidak? Ngapain? Kecuali dia tak bohongi terus aku mbok kasih duit akeh ngono ya cek lumayan. Ngapain bohongin saudara? Maka dari itu saudara harus perhatikan. Nah, saudara kalau punya masalah itu, mamanya penyakit itu. Jadi saudara mau yang mana? Yang paling enak itu adalah penyerahan yang total. Kalau kamu menyerah total, tinggalkan semua. Nah, bagaimana caranya untuk kalau masuk lagi, rasanya sakit, rasanya ngomong sama jiwamu. Kamu merasa sakit, kamu bingung, kamu bisa apa? Nah, kamu jawab dewek toh, ndak bisa apa-apa. Lah ya, sudah tahu ndak bisa apa-apa kok mbok pikirin nggo apa? Loh, ngomong dewek gitu. Terus serahin Tuhan. Ya wes. Tuhan Yesus aku serahkan. Hilang. Caranya gitu saudara. Sebab ini waktunya itu sudah singkat. Semua saudara harus hidup dengan kuasa Allah. Karena apa? Sekarang ini di dunia ini tidak menentu saudara. Apa saja. Dan apa yang dikatakan Tuhan bahwa nanti pasti terjadi kelaparan di Indonesia. Pasti. Itu tidak bisa tidak. Tapi Tuhan sudah menyiapkan. Aku akan piara anak-anak Tuhan sebagai janda-janda Sarfat. Itu yang penting. Jangan ribut ember ijo nih. Salah kaprah. Memang kenapa kok anak hamba Tuhan itu dikasih tahu ember ijo? Warna ijo itu kutu tidak suka. Makanya disuruh warna ijo. Tapi itu nanti bisa masalah. Karena apa? Loro Kidul paling seneng warna hijau. Nah, jadi dong malah salah lagi. Ngerti enggak? Lalu dihubung ke klinik. Karena apa? Difokuskan hijau. Bukan fokusnya itu. Fokusnya apa? Kamu percaya bahwa Allahmu akan memelihara kamu di dalam masa kesulitan. Jadi meskipun kamu bocet ijo tua, jonom aja, ya ora bakal jadi kalau Tuhan tidak mau. Betul? Tidak masalah saudara, jangan diributin. Udahlah. Yang percaya berdoa. Itu Tuhan, ini firman-Mu. Benar, itu firman-Ku. Tetapi yang lain bilang, "Duh ini kok mesti hijau-hijau ini kan klinik. Tuhan tidak senang ini." Benar-benar. Karena motivasinya sudah berubah. Berfokus pada embere.
Salah. Tuhan tidak seneng, tidak seneng. Contohnya coba. Yesaya pada waktu itu disuruh pergi ke Raja Hizkia. Engkau pasti mati. Cepat pesen-pesen. Nah. Ini firman Tuhan enggak? Hah? Harusnya jadi enggak? Tapi nyatanya jadi enggak? Kenapa? Bisa berubah. Hizkianya apa? Bertobat, minta ampun, merendahkan diri. Lalu Yesaya pulang balik, kasih tahu. Tak tambahi umurnya 15 tahun. Tambah 15 tahun. Lalu apa? Ngambil buah ara, tempelkan boroke. Loh. Waras. Lah, orang dengar. Bisul. Berat. Ambil buah ara, tempelkan. Waras, enggak waras, malah infeksi. Nah, ini masalahnya, Saudara. Itu sembuh karena firman. Lah, ini kongkon tuku ember hijau. Ora harus. Tuhan bilang bakal akan ada kelaparan, tapi anak Tuhan simpen beras secukupnya. Kalau biar awet, lebih awet kalau pakai ember hijau. Ojo saiki ne tuku ember hijau supaya dek kelaparan. Salah enggak? Salah, Saudara. Jadi ribut. Makanya saya bilang sama Petrus Agung, Gung, ini jadi ribut, Gung. Guru-guru kowe pesen ember ijo. Dok Surabaya Linda saya kena. Malah diomongi bati meneh. Wah. Payah. Dan kemarin saya ditelepon Tina, Saudara. Pak, di Semarang sekarang ember hijau nih dari 20.000 jadi 120.000. Aku bilang, kasih tahu, enggak usah tuku ember hijau. Bukan ember hijau nih, tapi adalah Tuhan memelihara kamu. Percaya. Sebab apa, Saudara? Sudah terlalu parah lagi ini. Orang ember hijau, ember dibungkus kain hijau, mateng. Itu sudah diumumkan lagi. Waduh, mateng aku bilang. Ini piye sih Tuhan? Lah ya itu manusia itu. Jadi firman diputar balik jadi rakar-karuan kayak gitu. Jadi kalau sampai ember dibungkus hijau itu jadi hijaunya apa firmane? Nah, itu kan salah kaprah tenanan aku bilang. Nah, ini loh Saudara, lebih-lebih parah lagi Saudara. Sekarang orang Buddha suruh beli ember hijau. Ditambahi suruh makan ronde 13 biji. Mateng kowe. Wes padha mbek wong Kristen iki. Sing siji klenek sampe ember ijo tambahi ronde 13. Wah, wes aku bubar ini. Lah ya, nanti sing dicap hamba Tuhane jadi apa? Dukun. Wes aku bilang Tuhan, iki resiko jadi hamba Tuhan kok berat. Sing gara-gara siapa ini sebenarnya? Gara-gara ini siapa? Gara-gara ini salah pendengaran. Salah tangkap. Ini loh Saudara. Ronde dari saya Baba. Tapi anaknya anu ini dari Pak Gongcu Buddha di telepon Mbak Mamai. Oh, aku tadi dari Kelenteng suruh gini, ronde. Itu ya sama. Jadi sekarang ini sudah jadi repot. Tidak ada bedanya orang Kristen sama orang. Jadi Saudara sudah jangan diributi, ngerti tidak? Yang penting Saudara itu berdoa, Tuhan suruh apa, itu lakukan. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kamu tidak berdasar iman, tidak akan jadi apa-apa, percuma. Yang penting itu adalah di dalam kasih. Nurut apa yang Tuhan mau. Nah,
Semua, di dalam keuangan juga begitu, dalam rumah tangga juga begitu. Contohnya saudara dalam rumah tangga, saudara mesti menyerahkan anakmu, suamimu, istrimu dalam tangan Tuhan. Kamu kepingin dia bertobat, tapi caranya bertobat bukan cara kamu. Tapi kamu wajib mendoakan. Lah, doanya bagaimana? Tanya sama Roh Kudus penolong kamu. Tuhan, Engkau kan aku rindu suamiku bertobat, anakku bertobat. Kok nakalnya kayak gini, kenapa Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Itu. Doa terus, tanya terus, sampai nanti Tuhan jawab. Pasti, pasti. Kamu harus punya iman, pengharapan, pasti Tuhanmu akan menjawab. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan ngawur, tidak sabaran, maunya instan gitu. Doa terus langsung jawab. Orang kalau ngomong sama saya gini, Pak Yusa, kalau kamu kok enak sih Pak? Kalau sembahyang terus langsung jawab. Loh, ngawur. Aku ini kalau sembahyang buat diriku dewek ya jam-jaman, bulan-bulanan. Wong ada sing firman Tuhan tak doa ke 15 tahun. Kayak dijawab. Kok lama? Lah ya karepe Tuhan, wong dia punya hak. Betul enggak? Belajar menurut Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa. Tenang aja lah, santai saja. Makanya Tuhan itu luar biasa. Apa saja. Apa saja. Caranya Tuhan, ya macam-macam. Tidak sama, saudara. Contohnya saya kemarin tadi sore saya ketemu si anak Tuhan, Ira, perempuan ini. Sudah berapa kawin, sudah berapa puluh tahun tidak punya anak itu. Terus dia bilang, Pak, aku ini punya anak, Pak. Padahal menurut dia sudah dikasih dokter, kasih tahu dokter bahwa dia tidak bisa punya anak, ya toh? Nah, tidak bisa punya anak. Nah, dia tanya, Pak, aku ini bisa punya anak. Kowe tidak usah mikir gitu. Omongan dokter barang itu hapus wae kabeh. Ngomong gini mbak Tuhan, Tuhan, menurut kamu, aku ini baik punya anak apa enggak? Wis toh. Lalu Tuhan bilang, enggak baik. Ya wis, tidak baik. Kayak Pak Sambudi ini tak doakan dulu. Tuhan, kenapa sih Sambudi sama Im kok enggak punya anak? Kamu tahu, dia kalau punya anak, lebih cinta anaknya sama cinta aku. Masa Tuhan, kamu perhatiin saja. Bener, saya tidur di rumah dia, asune. Asune itu cacat loh saudara, semper gitu. Namanya apa? Bimbo. Saudara, waktu sakit semalam tidak tidur, gendong Bimbo. Semalam saudara, jam 2, aku bilang Tuhan ini kok ono, aku bangun, Tuhan ini kok ono bayi nangis. Ini kayak persis bayi saudara. Tuhan, ini kok kayak siapa? Tuhan bilang apa? Orang bayi, siapa? Asu. Aku bilang, asune siapa? Asune Im. Sakit, mau mati, digendong terus. Aku keluar lah. Tak ketok. Ada apa? Sasian. Dua-dua. Aku terus bilang gini. Tuhan bilang gini. Deloki. Iki asu aja kayak gini. Apa meneh di anak? Betul ya Tuhan. Wes pantesan kowe ora duwe anak. Sebabnya apa? Kamu ku keliwat sayang. Cune. Tak pegang no. Bimbo, kamu ini bikin gara-gara orang tidak bisa tidur ya. Udah, sembuh, jangan mati. Engko deh sampein pergi Belanda, kamu mati ya. Sudah jangan mati dulu. Sudah sembuh. Tidur, dia turut tidur. Terus berapa hari kemudian dia seminggu apa 2 minggu ya? Dia pergi ke Belanda, aku bilang, kowe nanti pergi Belanda Bimbo mati ya, aja ribut. Bener, dia sampai karena pulang Bimbo ini sudah mati. Dia bilang gini, ya ben mati tapi aku tak lihat, tak tahan. Bayangin saudara. Ini saya praktekkan sendiri sama dia di rumah. Oh, anjingnya bisa dikasih tahu kok. Mosok kowe kalah sama anjing? Kasih tahu dong. Benar saudara.
Apa yang saya alami, saya ingin saudara itu ngalami. Semua bisa. Jadi anakmu pun, suamimu pun. Suami itu, saudara, jangan diomongi. Kalau kamu ngomong, kamu pasti ditentang. Kenapa? Sok ngajari. Gengsi. Orang laki itu gengsi. Ini buktinya aku dulu, tanya istriku. Istriku kalau ngomong bilang, yang gue gak boleh gini-gini. Cerewet. Aku kepala keluarga, nurut. Tapi kalau dia pinter. Demikian kawin sama saya, tahu ini, wah Raisa ini. Dia cuma, kalau dia tahu saya mau ngasih tahu saya, cuma dia, Tuhan, engkau bicara sama suamiku. Ya tak? Kalau dia mulai ngomong sedikit, kalau saya gentak, dia diam. Nah, ibu-ibu ini salahnya apa? Enggak jadi penolong. Merongrong mbek pentung. Lah ya Raisa. Nah, dia Raisa. Saudara tidak bisa. Penolong itu lembut kayak Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah maksa. Tapi dia mengarahkan. Loh, saudara itu jadi perempuan tuh mesti belajar dari Roh Kudus. Pelajari sungguh-sungguh. Nanti saudara pasti berhasil. Istri saya itu berhasil. Sekarang dia bilang, aku sekarang tidak pernah marah sama dia. Kalau saya ngomong keras sedikit aja, cuma gini loh, kue itu gitu aja, udah. Aku bilang, kamu dulu aku lebih keras 1000 kali toh. Ya dulu, sekarang kan sudah tidak pernah, kok gentak-gentak. Kamu tuh dulu takutnya sama saya luar biasa, takutnya luar biasa saudara. Tidak berani minta apa-apa, tidak berani. Kalau saya bilang A, B, B. Nah, sekarang sudah berapa tahun itu Tuhan sudah lepaskan, sudah dirubah, kasih ada mengalir. Tuhan bilang kamu harus mengasihi istrimu, ya wis lah. Nah, malah mongkok terus. Lah, jadi dada reme. Tapi ya tidak apa-apa, aku bilang gitu. Yang penting sehat Alkitabiah, gemuk, seger, dan berbuah. Itu Alkitabiah. Makanya dia ya gemuk, aku ya gemuk. Itu Alkitabiah saudara. Nah, maka dari itu saudara harus perhatikan. Saudara, segala sesuatu itu belajar tanya. Roh Kudus yang akan mengarahkan. Jangan terlalu banyak dipikir, percuma. Zaman sekarang sudah waktunya saudara. Lepaskan, tinggalkan. Untuk supaya kamu punya kuasa seperti ikan goreng, itu harus mati, dagingnya mati. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Tidak ada yang mustahil. Percaya enggak? Tidak ada yang mustahil. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dan tidak mungkin. Jadi tidak sama. Jangan niru. Kayak Ira saya bilang, lepasin, tanya Tuhan. Punya anak. Dokter bilang tidak bisa, keluar anaknya. Kemarin dibawa saya bilang, persis bapaknya podo gendute ya. Laki lagi. Yang bilang tidak bisa. Bisa bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi tidak sama. Orang lain bilang, Pak, aku kok tidak punya anak. Tidak usah ribut, tanya Tuhan. Nah, cuma Tuhan ngomong ke aku, suruh gandengan tiap pagi suami istri sembahyang, nurut, punya. Yang lain baca Alkitab, nanti punya. Lo bayangin apa hubungannya coba? Baca Alkitab kok be anak punya. Tak tentu saudara. Kadang-kadang cuma Tuhan bilang ngomongin perutmu ngomongin dewek jadi. Tapi dek Tuhan bilang dah usah. Ya wis dah usah toh ngapain. Wong aku dulu ya ndak kepengen punya anak. Aku dulu ngomong sama istri saya, aku udah pengen punya anak. Kenapa? Anak itu ngerepoti ya. Engkau apa ribut, engkau sakit, apa asal usah. Tapi Tuhan bilang, kamu harus punya anak. Loh, ngapain Tuhan? Itu baik buat kamu. Yo, ya sudah. Lalu satu aja Tuhan, enggak, 3. Ya wis. 3 itu ngapain kok banyak-banyak? Itu baik buat kamu. Perempuan, laki-laki. Oh ya sudah, nurut saja. Semua luar biasa saudara. Sampai nama dikasih, berkat dikasih, semua dikasih. Loh,
Itu penak, saudara. Daripada kamu ngotot. Kehendakmu, kamu imani, kamu ini luar biasa. Susah bayarnya, susah, saudara. Kakak saya itu punya, istri saya punya kakak. Mengimani, sengsaranya luar biasa. Baru kemarin saya bilang, serahin Yesus, ngomong sama jiwamu, nanti kamu bisa dibebaskan. Kalau enggak, kamu bayar harganya terlalu mahal. Sebab dunia ini sudah tidak bisa, saudara, dikuasai oleh pikiran itu sudah tidak bisa. Semua nonsen, tidak masuk akal. Semua. Jadi tidak usah pusing, tidak usah mikir. Waktu ribut-ribut sekarang dijual apa? Celana anti perkosaan. Aku bilang, celana anti perkosaan gopo. Nomornya pakai nomor lagi, lupa nomornya. Ngompol kowe nanti ya, aku bilang. Tapi ya toh. Aku bilang orang ini kok aneh. Celana anti perkosaan. Aku bilang, celana anti perkosaan gopo. Nomornya pakai nomor lagi, lupa nomornya. Ngompol kowe nanti ya, aku bilang. Tapi ya toh. Aku bilang orang ini kok aneh wae. Ketakutan pakai celana anti. Aku bilang orang mau kencing mah buka piye. Lupa ngompol kowe, aku bilang. Saya ada. Aku sampai ada orang, Pak boleh enggak pakai itu? Ya sih enggak boleh apa, tapi alami macet ngompol kowe nanti, aku bilang. Gak bisa dibuka, gak bisa digunting, gak bisa diapa-apain piye, aku bilang. Wong zaman sekarang itu zaman sinting ya toh. Tangan diputus, pakai telinga diputus, saudara. Makanya jangan pakai segala-gala, sudah tidak waktunya. Alkitab berkata perhiasanmu adalah hati. Amin. Jangan pakai tetek bengek, nanti meretelin. Zaman sekarang bukan dirampok, diputus. Tangan dipotol, piye itu coba. Hanya karena satu cincin. Telinga diputus. Udah jangan pakai. Wong Tuhan sudah berkata, berharap pada Tuhan, jangan mikiri, jangan takut. Aku sampai, aduh Tuhan, padahal sing tanya itu ya anak Tuhan loh ya. Lu teh orang biasa kan logis lah ya, enggak punya pegangan. Anak Tuhan. Regane mahal lagi, ratusan ribu. Buat apa aku bilang gitu? Kok nyiksa diri? Susah-susah aku bilang. Wong Tuhan sudah berkata, yuk. Mazmur 91. Coba pegang, itu pegang saudara. Ayat-ayat seperti itu tuh pegang. Makanya saya ditanya gitu sampai saya bingung. Loh ini anak Tuhan no, ketakutan nih piye. Lalu di situ ditulis, awas jangan lupa nomornya. Lah padahal kita kerap kali lupa. Adek bingung kan lupa ya toh. Tes kebelet. Lupa nomornya. Aku sampai aduh Tuhan aneh-aneh. Nah ini ada weh aku minum. Itu di advertensi ke lagi saudara. Aduh. Mazmur 91 ayat 14-15. Ini pegang saudara. Dan apalkan dan omongkan kepada jiwamu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Jaminan toh? Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan yang akan membuat perisai. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kesukaran, kesulitan banyak. Tapi tidak usah khawatir karena kamu tidak seorang diri. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, ini tingkat yang Tuhan kehendaki seperti Yesus. Hati Yesus melekat sama Bapa. Apapun tanya Bapa. Apapun tanya Bapa. Nah, saudara sama Tuhan Yesus
Itu bedanya sedikit. Contohnya apa? Yesus itu Allah dan manusia. Rohnya Yesus itu Allah. Tapi saudara cuma bedanya apa? Rohmu, roh manusia. Bukan roh Allah. Tapi engkau disertai Roh Kudus. Sama dengan Yesus. Jadi tinggal saudara menyerahkan rohmu di bawah kekuasaan Roh Kudus. Kamu sama dengan Yesus. Dan di sini dikatakan sungguh hatinya melekat. Nah, itu bagaimana? Kalau Tuhan ngomong, baru saudara tahu bahwa benar-benar hatimu melekat. Kenapa? Saya pernah diomongi Tuhan. Taunya saya sembahyang. Saya sedang sembahyang, tidak mikirin ayat, tidak mengerti apa-apa. Saya cuma sembahyang. Tuhan, engkau tuh baik. Engkau tuh luar biasa. Aku kalau mikiri diriku yang jelek kayak gini, kok engkau bisa sayang tuh piye? Tidak bisa ngerti aku Tuhan. Saya cuma ngomong gitu. Tuhan yang ngomong sama saya, sungguh hatimu melekat kepadaku. Loh, siapa yang ngomong ini? Aku. Itu kalau tidak salah ada ayatnya Tuhan. Mazmur 91. Karena hatimu melekat kepadaku, sungguh aku akan meluputkan kamu. Aku akan membentengi kamu. Kalau engkau berteriak, aku akan menjawab kamu. Saudara, kalau saudara tahu tingkatmu sampai di mana, ayat itu kamu alami, kalau Roh Kudus atau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Bagian saudara cuma hanya apa? Hanya melakukan yang saudara tahu. Nanti Tuhan sendiri yang memuji kamu, yang ngomongi kamu. Tuhan senang saudara. Makanya saya bilang hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Kenapa? Bersama dengan Tuhan. Tidur enak, makan enak, menikmati. Ya dah? Jadi lepasin. Sebab sekarang ini masanya sudah singkat. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Tanda-tanda zaman harus dialami. Dan orang yang hidup di dalam dunia roh baru bisa jadi pengantinnya Tuhan. Sebab Tuhan itu roh. Roh tidak bisa kawin sama daging. Roh ya roh, daging ya daging. Jadi saudara harus mulai meningkat. Tinggalkan percayamu berdasarkan pikiran, tapi berdasarkan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dan firman. Kau akan tiba sampai kepada kesempurnaan. Enak toh? Jadi tidak usah khawatir, sakit penyakit tidak usah khawatir, keuangan tidak usah khawatir, rumah tangga tidak usah khawatir, percaya, serahkan Yesus, pasti beres. Engkau melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Mari kita berdoa. Apa? Iya. Nah, sekarang sudah saya tadi arahkan prakteknya. Sekarang ini saudara mau apa? Jadi kalau saudara ini yang mau didoakan ini, saudara sekarang jawab dewek. Dah pikiran dan hatinya. Ini Bapak Raharjo mohon mujizat dari Tuhan. Sakit keras sekali. Nah, ini kalau ditulis mohon mujizat dari Tuhan berarti dia masih mau sembuh. Ya toh? Lah ini aku suruh doa apa ini? Ini orangnya enggak di sini toh? Lah ya lah aku doa apa ini jadi nih? Ayo piye ini? Ayo Lin, piye ini? Saya jadi bingung ini. Nah, kowe bilang nanya Tuhan, sing punya ini istri ini di sini ndak iki? Nah, ndak ada. Ndak ada. Nah, istrinya juga di sana. Terus Bapak Ong, rumah sakit di Jerman, mohon mujizat meneh. Ya. Nah, kalau saya mau nih Tuhan tuh apa? Kalau lebih baik pulang ya pulang tau wong luwih enak ya toh. Daripada mati ora urip ora ya toh. Setuju dah?
Ini persetujuan bersama lu ya. Betul enggak? Nah, sekarang masalahnya saudara mesti doa sendiri-sendiri. Kamu sampai di tingkat apa? Berani enggak kamu merelakan? Sebab saya sudah ngalami semua ya. Ayo, mari saudara berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu sekarang sampai pada masalah doa Tuhan. Engkau lihat pribadi demi pribadi. Di sini banyak yang punya masalah Tuhan. Masalah pribadinya maupun masalah mendoakan keluarganya maupun orang lain. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah supaya Engkau berbicara sendiri-sendiri. Engkau terangi hatinya anak-anak-Mu di tempat ini. Maunya dia apa? Maumu apa Tuhan? Kalau mereka menyerahkan dalam tangan-Mu, maumu yang harus terjadi. Tolong Tuhan, Engkau berikan karuniakan roh pengertian. Supaya mereka dapat mengerti dan menerimanya. Dan tidak kecewa. Tetapi jikalau mereka tidak mau mengerti dan belum mengerti, mereka masih dalam pengharapan. Ya tolong Tuhan, Engkau tunda dulu. Supaya jangan sampai mereka kecewa dan undur. Kasihani Tuhan. Tapi jikalau mereka mengimani karena mereka belum mengerti banyak, hamba percaya Engkau mau mengerti Tuhan Yesus. Dan pasti Engkau jadikan sesuai dengan kehendaknya karena orang ini belum mengerti. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit ini. Kalau mereka belum mengenal Engkau Tuhan, tolonglah beri kesempatan supaya dia mengenal Engkau. Tapi kalau dia sudah mengenal Engkau dan rela meninggalkan dunia ini, Tuhan, Engkau bebaskan dari penderitaannya. Karena kasihan Tuhan, mati ndak, hidup ndak, penuh dengan penderitaan. Dari itu Tuhan, Engkau berbicara kepada keluarganya. Supaya keluarganya mau mengerti dan menerima kehendak-Mu. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sikete keria kata kaya karata sukotoko. Koye kikia karata syakata kaya karata sikete keria kata kaya karata sa. Kaya karata sikete keria kata sokoto koye kikia karata sokoto koye kikia karata sokoto. Serahkan kuatirmu, segala masalahmu dalam tangan Tuhanmu. Dia yang tahu terbaik untuk engkau anak. Karena dia tahu masa depanmu dan apa yang akan engkau hadapi. Tapi kalau kamu serahkan dalam tangan Tuhanmu, Tuhanmu akan bertindak yang terbaik untuk engkau. Dia akan membentengi engkau, dia akan membela engkau, dia akan menjawab engkau. Dan engkau akan masuk dan sampai kepada target yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau engkau mau berjalan sendiri, kemampuanmu tidak seberapa. Maka dari itu belajarlah menyerahkan semua dalam tangan Tuhanmu. Dia tahu yang terbaik untuk engkau. Terima kasih Tuhan akan segala kasih sayang dan setiamu. Karena Engkau begitu baik. Kalau Engkau ajar kami untuk meningkat karena Engkau sayang kami. Karena waktunya sudah amat singkat. Supaya kami didapati sempurna. Dan kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setiamu. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.